Anda tidak menginginkan adanya debat. Karena merasa ya, alasan yang dipakai untuk pembenarannya bahwa visi misi ini harus dijelaskan secara utuh dan membutuhkan waktu yang panjang lebar. Bung, kalau mau memaparkan isinya panjang lebar nanti yang dengerin ngantuk. Orang pengen nonton debat itu pengen lihat isi kepalanya, bukan apa isi visi misinya. Ya mohon maaf, visi misi itu pasti dibuat juga bukan hanya melibatkan dua orang capres dan cawapres. Pasti ada tim ahli di belakang yang sudah menyusun dengan begitu rapi dan bagus. Iya kan? Tapi bagaimana seorang capres dan cawapres memberikan gambaran, memberikan interpretasi terhadap program-program visi misi yang sudah dirancang itu. Kemudian diuji oleh lawannya dan dia bisa menyampaikannya dengan tepat. Kan itu inti dari debat capres cawapres. Tapi kalau hanya untuk memaparkan itu, saya kira nggak usah lah kita capek-capek ngumpul di KPU. Masing-masing saja bikin tayangin gitu di televisi, di YouTube. Selesai sudah gitu. Jadi ini kelihatan sekali ini ketakutannya 02 terhadap debat, terutama debat cawapres. Atau ada debat catatan? Capres juga sama saya kira. Ya, debat capres juga sama. Karena Pak Prabowo sering slip tongue, sering keceplosan, sering tidak terkendali emosinya. Nah ini kan berbahaya, akan menurunkan elektabilitas. Oke. Debat hanya sekedar gagasan, gak ada visi misi. Debat kusir, ya bisa jadi debat kusir tidak apa-apa. Tapi kan kita ingin lihat bagaimana argumentasi yang muncul dari kepalanya, dari otaknya gitu. Ya jangan juga nanti pakai alat bantu dengar sini. Kemudian dia menyampaikan apa yang dia terima. Nah, jangan juga itu. Atau apa pakai teleprompter. Awas undang-undangnya nanti digugat ke MK. Ya itu tadi ketika ada soal kami ini nggak pernah melanggar konstitusi. Ya, iya karena ketika mau melanggar konstitusinya yang diubah sehingga tidak melanggar. Sudahlah rakyat juga sudah tahu, Bung. Materi debat sesuai undang-undang itu visi nasional bukan visi misi paslon. Jangan diturunkan kualitasnya. Apalagi cuma sekedar jadi ajang baca isi visi misi. Iya, kalau baca doang mah aduh. Ini apa meme-nya ya? Nah ini yang tadi kita munculkan di thumbnail ya. Belum cukup umur diubah aturannya. Nggak mau cuti diubah aturannya. Saya nggak mau ikut debat. Oh, jangan-jangan begitu. Nanti saya ubah juga aturannya. Kalau penyampaian visi misi doang udah banyak acara yang mengakomodir itu. Kan paslon 02 yang paling sering gak hadir dalam acara-acara seperti itu. Bukannya dimanfaatkan malah mau ganti acara debat jadi paparan visi misi. Judulnya nanti bukan debat, paparan visi misi. Gak ada yang nonton. Kalau gak merasa siap, gak usah nyalon katanya. Tuh bagus nih ya, Setiaji. Kalau mau bikin aturan sendiri, bikin gelanggang sendirilah. Gak usah pakai duit rakyat. Mau debat aja gak berani. Nah, ini memang paslon 02 ini berkali-kali mencoba juga terus-menerus memframing negatif paslon 01. Barangkali saking ketakutannya oleh paslon 01 ya begini caranya gitu. Mungkin kalau paslon 03 nggak tahu ini dianggap kecil mungkin ya. Karena gelombang perubahan hari ini adanya di paslon 01. Sampai ada yang buat meme begini. Bapak katanya debat ini tulisan bajunya 02. Harusnya ikut aja debat, minta izin aja, nggak dibolehkan bawa jubir, beres kan? Nah, nanti jubirnya yang debat gitu ya. Kan jubirnya siapa? Mantan wakil Bupati Jawa Timur itu Emil Dardak. Ya, luar biasa ya. Dua capres cawapres ini punya juru bicara yang luar biasa, keren itu. Ya, padahal juru bicaranya aja yang maju ya. Ya relawan Anies itu banyak sekali yang dulunya relawan Prabowo Sandi. Kemudian mereka melihat dengan mata kepala sendiri adanya pengkhianatan terhadap emak-emak, terhadap ulama dan terhadap rakyat Indonesia. Dan kemudian melihat ada sosok yang jauh lebih baik yang bernama Anies Rashid Baswedan. Akhirnya mereka berpindah. Jadi kalau balik lagi dengan alasan yang barusan ini nggak masuk akal sama sekali. Kalau Anda tadi siapa namanya Muhammad Yusuf ya, mengatakan bahwa kami dulunya relawan Anies, dari kaosnya aja kelihatan. Saya tahu persis siapapun relawan Anies di Jawa Barat karena posisi saya di Jawa Barat.
Kaosnya pun nggak ada yang mode begitu. Yang muncul-muncul itu nama relawan, bukan tulisan Anies Baswedan saja. Kalau kesini ya. Dan saya cek satu persatu ke teman-teman relawan di Jabar, nggak ada satupun yang kenal dengan nama ini. Jadi ini luar biasa framingnya ini. Ini barangkali masuk pada black campaigns, bukan lagi negatif campaigns. Gak ada logikanya. Relawan Anies pindah ke Prabowo tuh gak ada logikanya, kecuali ada ininya. Ya saya tahu gitu. Saya juga ditawarin untuk balik badan kembali dukung Prabowo dengan sejumlah iming-iming uang. Saya ngalamin, makanya saya tahu persis. Kalau betul ada yang pindah, yaitu karena ini. Bukan karena ketegasan, karena apa. Ngaco juga ini kalau jawabnya karena ketegasan. Wong Prabowo hari ini tidak menonjolkan ketegasan. Prabowo hari ini menonjolkan kegemesan. Yang sebetulnya jauh dari kata gemes juga gitu. Yang sekarang menonjolkan kegemoyan. Yang ternyata menyeramkan gitu. Itu fakta gitu. Nggak bisa lagi gitu kita bantah logika publik ini. Jadi yang begini-begini ini nggak tahu ya, tadi dari awal beritanya ini paslon 02 ke 01 ini seperti punya dendam. Nah, kembali terkait bagaimana takutnya Gibran terhadap debat, kita lihat saja contohnya ini. Ini dia kaget, ada mama yang nanya, bukan wartawan, dia langsung tahu karena barangkali kalau wartawan sudah di briefing pertanyaannya. Ini ada yang nerobos mama ini power of mama. Coba kita saksikan ya. Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saat itu seorang ibu nampak terjebak di kerumunan wartawan yang sedang mewawancarai Gibran. Tiba-tiba ibu tersebut ikut melontarkan pertanyaan sambil merekam menggunakan ponselnya. Mungkin akhir tahun ya, akhir tahun. Tapi yang jelas karena ini sudah mendekati akhir tahun, kita dorong semua warga untuk belanja di pasar tradisional ya. Kita ramein dan ya kita lihat tadi ini udah jam 10 tapi antusiasme warga luar biasa sekali. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa? Akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dia kaget loh, kok ini yang bukan wartawan, dia tahu barangkali bukan wartawan karena yang wartawan sudah dikondisikan, nanti boleh nanya ini, jangan nanya ini, barangkali begitu ya. Ini tiba-tiba ada pertanyaannya juga pertanyaan yang dialami dasar langsung oleh mama, bagaimana cara menstabilkan harga. Dijawab dengan penuh kekagetan loh, kok ini siapa ini katanya. Ya, akhir tahun memang harga naik. Cara menstabilkannya bagaimana? Kok jawabannya ya harga akhir tahun, awal tahun turun lagi. Itu mekanisme pasar. Yang kita harapkan itu harga bahan pokok tidak terus-terusan naik, kalau perlu turun. Gimana caranya? Nggak ada, itu nggak bisa dijawab yang begini saja. Bayangkan nanti bagaimana kalau di debat cawapres. Lawannya Muhaimin Iskandar. Ngeri kali. Oke, ini apa ini ya? Ini menarik juga ide Pak Said Didu nih. Sudahlah, minta cawapres nomor 1 dan nomor 3 ganti persiapan debatnya jadi masak martabak. Martabak dan pisang. Ini di Twitter direspon oleh Pak Mahfud. Saya tak ambil pusing, siap. Ini sampai terjadi hal seperti ini gitu. Luar biasa bukan? Pak Said Didu nyaranin dah, jangan debatlah cawapres mah, lomba adu masak martabak aja. Aduh. Dan ini penjelasan resminya yang disampaikan oleh co-captain Timnas Amin. Tim Prabowo Gibran hanya mau pemaparan visi misi, bukan debat. Silakan. Tadi sudah Edi Suparno, politikus PAN juga menyampaikan ya karena dianggap waktunya nggak cukup dan seterusnya. Berarti benar mereka yang minta gitu. Lah kok Grace Natali malah nuduh kubu Anies Muhaimin yang minta ditiadakan. Ini memang PSI ini Partai Blunder Indonesia, ini harusnya bukan PSI, PBI, Partai Blunder Indonesia.
Selalu begitu, selalu yang dia ciptakan hanya bisa tentang blunder dan blunder. Perlu dituntut tuh PSI, Papa minta saham, ini Grace harus dikerangkeng, melanggar UU ITE. Ya barangkali mereka dilindungi, oh ini kan masa kampanye. Grace main framing busuk, cara lama yang digunakan kembali seperti Pilkada 2017. Betul-betul bisa jadi ya. Bagaimana Anies tempo hari mendapat serangan yang luar biasa dari PSI. Bukan ngaco itu Makang, ODGJ. ODGJ itu apa kepanjangannya ya? Semoga orang-orang semacam Grace bisa diusut jika Anies jadi presiden. Tapi masalahnya yang mempermasalahkan, yang memfitnah, yang memframing di zaman Pilkada Jakarta, tidak ada satupun yang dilaporkan oleh Anies Baswedan. Ini dahsyatnya Pak Anies nih ya. Perempuan laknat, waduh, sungguh membagongkan fitnah yang dilakukan. Semoga Amin menang. Oke, Kang itu tukang goreng martabak atau tukang bakar sate. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Grace, waduh. Wanita, waduh, nggak layak saya baca ya. Keponakan Paman Usman, KPU keponakan Paman Usman. Waduh, bisa-bisa aja ini ngasih kepanjangan. Ya sudahlah ya, kita cek pokoknya kalau ada yang aneh-aneh, ngaco-ngaco, kitalah yang terdepan untuk meluruskan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.